Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Umi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana dengan sholat duhanya hari ini? Sudah dilaksanakan atau belum? Nah, bagi anak-anak Umi yang belum melaksanakan sholat duha, yuk segera dilaksanakan sholat duhanya ya. Karena Nabi berkata, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosa itu sebanyak buih dalam lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, baiklah, hari ini Rabu 28 Juli 2021 kita akan belajar tematik di tema 1 subtema 1. Nah, anak-anak Umi, yuk silakan buka buku pena tematik 2A-nya. Kita adalah hari pertama belajar tematik di kelas 2. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kita kerjakan kita mendapatkan berkah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, subtema 1, hidup rukun di rumah. Materi yang pertama itu akan menjelaskan tentang ungkapan dalam teks. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Nah, berikut Umi memiliki sebuah teks cerita. Yuk kita baca sama-sama ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tuanya. Ayah, ibu, dan adiknya sangat menyayangi Dedi. Nah, pada teks ini, anak-anak Umi pasti ada suatu kata yang anak-anak Umi kurang mengerti. Nah, dalam teks itu kita menemukan sebuah ungkapan, yaitu ada kata murah hati pada baris pertama. Ada kata murah hati. Nah, murah hati itu merupakan suatu ungkapan yang artinya adalah suka memberi atau dermawan. Nah, masih banyak ungkapan-ungkapan yang lainnya yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk ke materi tentang ungkapan lagi, di sini Umi ada materi baru, yaitu tentang membilang banyak benda. Nah, membilang banyak benda. Banyak benda itu akan lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Nah, kita bisa perhatikan contoh berikut. Nah, di sini Umi mengelompokkan jadi 5 kelompok. Masing-masing ada 4 kelompok, itu yang terdiri dari 10 batang pensil atau krayon, dan 1 kelompok lagi itu terdiri dari 6 krayon atau pensil ya. Nah, jadi krayon dikelompokkan menjadi 10 setiap kelompoknya. Nah, jadi batang krayon itu bisa kita jumlahkan yang hasilnya adalah 46 batang krayon. 10, 10, 10, dan 10 ada 4 jadi 40 ditambah dengan 6 batang krayon. Jadi 46 batang krayon. Nah, kalian juga bisa membacanya materinya di buku pena tematik kalian ya. Nah, berikut Umi ada contoh selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya kubus. Nah, di sini ada 3 kelompok kubus ya, masing-masing contoh. Untuk contoh yang paling atas ada 3 kelompok kubus. Untuk kelompok yang pertama yang besar, itu adalah jumlahnya ada 100 kubus satuan. Ya, jadi 100 kita tambahkan dengan, nah di situ ada 3 batang kubus, itu masing-masingnya terdiri dari 10. Jadi kalau 3 ada 30. Nah, di sini ada 8 satuan kubusnya. Jadi kalau kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8, itu banyaknya kubus ada 138. Nah, untuk contoh yang di bawah. Nah, di sini untuk yang besar itu ada 2. Kalau satunya ada jumlahnya ada 100, kalau 2 berarti 200 ya.
Nah, di sini untuk batangannya itu ada 6 batang. Jadi ada 60. Ya, 60 batang kubus. Dan untuk satuannya ada 7. Jadi kita jumlahkan 200 ditambah 60 ditambah 7, jadi banyaknya kubus ada 267. Nah, anak-anak Umi sudah mengerti? Kita lanjut lagi ke materi tentang membedakan panjang dan pendek pada lagu. Nah, bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi itu pastinya berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang itu dinyanyikan lebih lama daripada bunyi yang pendek. Nah, di sini ada lagu tentang yang berjudulkan Ruri Abangku, ciptaan dari Ate Mahmud. Nah, anak-anak Umi bisa mempelajarinya dengan searching di Google juga bisa ya nak ya, tentang pelajaran panjang dan pendek bunyi lagu dengan judul Ruri Abangku. Nah, lanjut ke materi selanjutnya itu tentang menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalannya. Nah, ingat ada Garuda Pancasila. Itu merupakan lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Nah, ingat, Pancasila itu berarti ada 5 sila. Untuk sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang, yang bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua itu berlambangkan rantai, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, itu lambangnya adalah pohon beringin. Dan keempat, ada lambang kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Dan ingat, burung Garuda itu menggenggam sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dilakukan di mana saja, misalnya seperti di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, dari Pancasila tadi kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua. Nah, untuk sila pertama tadi yang dilambangkan dengan bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya misalnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Nah, ini ada gambar misalnya sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pengamalan sila yang kedua yang dilambangkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada contohnya misalnya mengajarkan atau membantu adik belajar. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila yang kedua. Masih banyak pengamalan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menjelaskan ungkapan. Nah, di sini kamu sudah mengetahui makna dari ungkapan. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Misalnya, di buku ada contoh kalimat yang memuat ungkapan. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Nah, kata makan asam garam itu adalah sebuah ungkapan yang maknanya pengalaman. Nah, jadi dari kalimat itu, ibuku sudah banyak pengalaman dari memasak kue. Ya. Nah, kemudian ada lagi ungkapan cepat kaki ringan tangan. Nah, cepat kaki ringan tangan itu adalah ungkapan yang maknanya suka membantu. Dan ada juga lurus hati. Nah, lurus hati ungkapan yang bermakna jujur.
Nah, jika kalian mengisyaratkan seseorang, nah misalnya Dodi adalah anak yang lurus hati dalam melaksanakan tugas. Nah, berarti Dodi itu adalah anak yang jujur saat melaksanakan tugas. Nah, itu ya, masih banyak ungkapan-ungkapan yang lainnya dan kita bisa baca di buku BP Matematik 2A-nya. Nah, lanjut masih menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Nah, masih pada lagu Ruri Abangku. Di sini Umi berikan simbol di bawah kata ru, ra, de, dan ri. Itu ada garis 2. Nah, ya, jika diberikan garis 2 itu berarti dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, untuk selanjutnya dinyanyikan dengan tekanan lemah. Karena pada setiap awal dari lagu itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Untuk lagu Ruri Abangku. Nah, di buku juga ada ya nak ya, untuk lebih memahaminya. Nah, ketukan pertama dalam suatu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Nah, baiklah, materi selanjutnya menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan berikut. Nah, di sini Umi ada bilangan 333. Ada bagian depan, ada 3 di angka tengah, dan ada angka 3 di belakang. Nah, untuk kita mulai dari yang paling belakang. Angka 3 yang paling belakang itu bernilaikan satuan. Ya, nilai tempatnya adalah satuan. Ya, jadi nilainya 3. Kemudian kita maju satu langkah untuk yang di tengah, itu nilai tempatnya adalah puluhan. Nilainya adalah 30. Dan yang paling depan itu nilai tempatnya adalah ratusan, jadi nilainya adalah 300. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, Persatuan Indonesia itu bermakna ya kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Nah, misalnya kalau sikap bersatu dan bekerja sama itu dapat diterapkan di rumah. Seperti contoh membersihkan rumah bersama-sama. Nah, itu adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Dan juga bisa itu ada menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila ketiga. Yang berlambangkan pohon beringin. Sudah paham anak-anak Umi? Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, itu tentang memaknai ungkapan. Nah, kita ingat lagi mengenai ungkapan yang telah kita pelajari sebelumnya. Ungkapan itu terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Misalnya di sini ya ada contoh ungkapan dengan kata yang sama. Misalnya ada kata buah hati. Nah, buah hati itu artinya adalah anak, ya. Kemudian ada berat hati. Nah, di situ ada kata yang sama ya, ada sama-sama ada kata hati. Nah, kalau berat hati itu artinya tidak ikhlas. Berbeda dengan kata buah hati tadi. Kemudian ada lagi kata rendah hati. Nah, rendah hati artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Ya, itu menggunakan kata yang sama-sama menggunakan kata hati. Ada 3 ungkapan yang menggunakan kata hati. Dan ada juga ungkapan yang tidak menggunakan kata yang sama, misalnya besar kepala. Nah, besar kepala itu artinya sombong. Dan ada juga misalnya kepala dingin. Nah, itu sama-sama ada kata kepala, itu artinya tenang. Ya. Kemudian ada tangan kanan, artinya orang kepercayaan. Anak-anak Umi, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pengamalan sila keempat dan kelima. Nah, kepala banteng itu merupakan lambang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah,
bersikap sesuai dengan pengamalan sila keempat. Itu misalnya ada contohnya menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Kemudian ini ada contoh bermusyawarah untuk mengambil keputusan ataupun bisa pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Itu beberapa contoh dari pengamalan sila keempat. Sedangkan sila kelima yang berlambangkan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap pengamalannya di rumah misalnya hemat dalam menggunakan uang. Nah, di sini ada gambar adil berbagi makanan kepada adik dan kakak, dan atau juga ada adil dalam membagi makan waktu untuk belajar dan bermain. Ya, itu merupakan beberapa pengamalan sila keempat dan sila kelima di rumah. Nah, di sini kita membaca dan menulis lambang bilangan materi selanjutnya. Nah, di sini kita ingat lagi pengelompokan benda yang menggunakan kubus, ya. Pengelompokan benda dengan menggunakan kubus. Nah, untuk bagian balok yang kubus yang besar itu terdiri dari 100 kubus satuan. Jadi yang besar itu ada 100 jumlahnya. Kemudian untuk batangan itu ada masing-masing batang itu terdiri dari 10. Jadi kalaunya terdiri dari 7 batang berarti adanya 70. Nah, itu yang kecil-kecil berarti satuannya ada 8. Ya, ada posisi ratusan, ada posisi puluhan, dan juga ada posisi satuan. Nah, jadi banyaknya kubus itu adalah 178. Bilangan 178 itu dibaca 178. Nah, anak-anak Umi juga bisa melihat materinya di buku Pena Tematik kalian halaman 18. Nah, anak-anak Umi semoga mengerti dengan materi yang Umi berikan hari ini. Paham? Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mengikuti Google Meet ataupun bisa membaca buku paket kalian. Ya, semoga bermanfaat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan membantu kalian dalam belajar walaupun dari rumah atau pembelajaran daring. Ya. Baiklah, sebelum Umi tutup, nah di sini kita ada latihan tematik. Ya, kalian bisa buka di buku Pena halaman 19 dan 20. Nah, di sini yang dikerjakan hanya nomor yang Umi berikan ini saja. Untuk muatan bahasa Indonesia itu cukup kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Muatan matematika kerjakan nomor 1 dan 2. SBDP kerjakan nomor 1, 3, dan 4, dan PPKN kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Nah, cukup dikerjakan itu. Setelah dikerjakan, kalian foto dan silakan kirim ke Umi ya, Nak. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Anak-anak Umi selalu semangat dalam belajar. Ulangi selalu murojaah hafalannya dan tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya COVID-19 dan kita berdoa bersama-sama semoga virus corona ini cepat berakhir dan kita bisa belajar bersama serta melaksanakan kegiatan lainnya seperti dulu kala. Amin ya robbal alamin. Ya. Jazakallah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.